Shalom teman-teman yang dikasih Tuhan, saat ini saya rindu membagikan renungan firman Tuhan yang diambil di dalam Yosua pasal yang ke-7 ayat yang pertama, berkata demikian. Orang Israel berlaku tidak setia mengenai barang-barang yang dikhususkan untuk dimusnahkan itu. Akan bin Karmi bin Sabdi bin Sera dari suku Yehuda mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu. Murka Tuhan pun menyala-nyala terhadap orang Israel. Nah, di sini yang bermasalah adalah Akan bin Karmi, karena dia mengambil barang yang dikhususkan untuk dimusnahkan. Nah, dia mengambil karena dia mengingini barang itu. Oleh karena itu, akhirnya murka Tuhan pun menyala atas bangsa Israel. Nah, dan ketika bangsa Israel menyerang kota Ai, Israel terpukul kalah. Israel lari, bangsa Israel lari karena Tuhan tidak ada di pihak mereka saat itu. Kenapa? Karena dosa dari Akan bin Karmi. Nah, kalau kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, mengapa kita sering kalah dalam pergumulan yang kita alami? Karena apa, teman-teman? Karena kita tidak patuh dengan perintah Tuhan. Bukan berarti Tuhan tidak mau menyertai hidup kita. Tuhan mau dan sangat mau menyertai hidup kita. Tapi ketika ada dosa yang tidak kita bereskan terlebih dahulu bersama dengan Tuhan, maka itulah yang akan menghalangi Tuhan menyertai hidup kita. Yang sebenarnya Tuhan akan membawa kita kepada kemenangan demi kemenangan. Tapi ketika kita tidak mau melakukan perintah Tuhan, maka Tuhan tidak dapat bekerja bersama-sama dengan kita. Karena apa? Karena kita tidak taat, teman-teman. Tuhan itu selalu menyertai hidup kita dan ingin sekali menyertai hidup kita, bahkan ingin hidup di dalam kehidupan kita. Tuhan mau kita hidup di dalam Tuhan dan Tuhan hidup di dalam kita. Tapi dari kitanya yang terkadang tidak mau hidup taat di dalam kebenaran firman. Karena ketidaktaatan dari Akan bin Karmi ini, oleh karena itu Tuhan tidak membuat bangsa ini menjadi memperoleh kemenangan. Nah, oleh karena itu menjadi pelajaran bagi kita, jika kita mau menang di dalam pergumulan kita, kita harus melakukan apa perintah Tuhan. Nah, mungkin teman-teman di luar sana yang mungkin sedang mengalami proses, sedang mengalami tantangan, pergumulan, coba apa sih yang ada di dalam hati kita ini yang kita belum bereskan? Mungkin kita masih punya kepahitan, mungkin kita masih punya dendam, amarah, mungkin masih ada dosa yang terikat dengan kita. Sehingga kok pergumulan kita ini terasa sulit sekali. Kita udah berdoa, karena yang menghalangi Tuhan bekerja atas hidup kita adalah dosa kita. Oleh karena itu kita harus pemberesan dulu terlebih dahulu, kita harus meminta ampun kepada Tuhan, maka Tuhan akan bekerja atas hidup kita dan kuasa Tuhan akan dinyatakan dalam hidup kita. Asalkan kita mau hidup di dalam takut akan Tuhan, kita taat akan perintah Tuhan, akan firman Tuhan. Ketika di dalam hati berkata ampuni, ya kita harus bertindak untuk melakukan pengampunan. Sekalipun itu sulit, kita harus memberi pengampunan. Supaya apa teman-teman? Supaya Tuhan bekerja atas kehidupan kita dan kita akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Dan kiranya firman ini dapat memberkati kita semua. Shalom dan God bless you.